Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini juga ada sahabat-sahabat kita, di antaranya Buya Risman Mukhtar. Beliau adalah salah seorang wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di samping sebagai wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Juga tamu yang baru saja datang dari Aceh, yaitu seorang putra Muhammadiyah, masih sangat muda. Kita kenal dengan sebutan Wildan, Mas Wildan ya, yang tentu saja banyak perannya juga di Australia ya. Di Australia. Jadi alumni dari S2-nya di alumni S2-nya di Australia. Iya. Terus kegiatannya sekarang apa, Mas? Sebagai kepala sekolah. Oh, di sebagai SMA Muhammadiyah Banda sebagai Aceh. kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Aceh. Dan aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah di Aceh. Termasuk aktivis Angkatan Muhammadiyah yang Angkatan Muda Muhammadiyah. berwawasan luas gitu tentunya. Insya Allah itu yang kita harapkan. Ini bincang-bincang berkaitan dengan kondisi pemuda Muhammadiyah sekarang ini, terutama ini ke Mas Wildan ya. Kita tahu bahwa pemuda memang sabun yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tonggak perjuangan atau garda terdepan dari perjuangan Islam. Menyikapi hal ini, Mas Wildan bagaimana? Seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa. Kaitannya dengan Muhammadiyah. Kaitannya dengan Muhammadiyah, Masya Allah. Luar biasa. Ini momennya pas sekali Ustaz Buya, karena momennya baru Hari Sumpah Pemuda. Wah. Momennya pas sekali. Kalau kita lihat dari Rasulullah, kita flashback sedikit lagi firman Allah yang dalam surah An-Nisa ayat 9 itu jelas bahwasanya takutlah kita orang-orang beriman meninggalkan generasi yang lemah, Bu ya. Dan itu di setiap perkaderan kan selalu diutarakan. Jadi masa Rasulullah itu ketika ayat ini turun, Rasulullah pasti sangat sadar dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ketika memang untuk mempersiapkan generasi muda itu ya harus dari awal. Bagaimana sebenarnya peran pemuda itu penting sekali dalam gerakan dakwah. Kalau dari angkatan muda sendiri, kalau pribadi Wildan melihat bahwasanya masih kurangnya kesadaran dari kawan-kawan angkatan muda itu bahwasanya peran pemuda dari zaman Rasulullah sampai zaman setelah Rasulullah, khilafah, kemudian daulah Bani Umayyah, daulah Abbasiyah, itu sebenarnya anak-anak muda perannya penting semua. Ada beberapa sahabat yang muda-muda banyak sekali. Luar biasa. Contoh yang paling kentara adalah Arkam. Usia Arkam ketika Nabi memakai rumahnya itu Sazul ya kita tahu bersama 14 tahun, ya menceritakan 14 tahun, 15 tahun. Ya mungkin dari kawan-kawan sendiri itu tidak sadar dengan usia Arkam itu masih sangat muda. Ada yang 17 tahun. Ada yang 17 tahun. Ya siapa? Ada Mus'ab bin Umair siapa? Ada Mus'ab bin Umair, itu terkenal sebagai dai pertama dalam Islam. Usianya 17 tahun. Itu sosok yang sangat luar biasa sekali semangatnya, kemudian retorikanya ketika berpidato luar biasa. Dan Nabi pakai Mus'ab sebagai garda terdepan untuk mendakwahi anak-anak muda pada saat itu. Dengan inspirasi seperti itu dari Rasulullah, kemudian dari ayat-ayat Quran mengenai generasi yang lemah, untuk membangun kekuatan dakwah Muhammadiyah di Aceh itu apa yang ditanamkan oleh Mas Wildan melalui pendidikan sekolah Muhammadiyah misalnya? Yang pertama yang kita tanamkan kepada anak didik kita adalah semangat. Bahwasanya anak muda itu harus berkarya dan berprestasi. Jadi sejak awal kita tanamkan di sekolah bahwasanya anak muda itu harus aktif. Anak muda itu harus berani, kreatif. Dan itu yang kita lihat mungkin dari dari generasi-generasi muda kita di Muhammadiyah yang
sudah agak sedikit menghilang, karena mereka berpikir akan terhambat nantinya ketika mereka tidak bisa kuliah, ini terhambat dengan ekonomi segala macam. Tapi kalau misalnya dari semangat awal kita tanamkan, harus semangat, kemudian nanti insya Allah akan berkarir ke depan, dan kita siapkan kalau misalnya seperti tadi diskusi Buya, minatnya jadi polisi, kita akan siapkan jadi polisi, semangat untuk jadi polisi yang baik, visioner. Kemudian ketika dia punya hobi desain, kita bisa arahkan ke bidang kedokteran ataupun jadi guru biologi atau fisika. Menghadapi kondisi Aceh? Menghadapi kondisi Aceh sekarang ya bisa kita bilang anak-anak muda makin semangat, karena memang melihat pergerakan dari sekolah-sekolah lain yang memang melihat peluang di masa depan itu luar biasa. Jadi ya anak-anak Aceh, terutama di Banda Aceh itu sudah melihat peluang itu, Bu ya. Dan peluang inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh anak-anak didik kita. Melihat bagaimana, contoh saja nih beasiswa. Beasiswa itu kan pemerintah, kemudian pihak-pihak swasta itu sudah banyak sekali menyediakan beasiswa. Tinggal usaha dari semangat awal tadi untuk meraih cita-cita itu kita tanamkan dari awal, sehingga semangat itu tetap terjaga sampai dia meraih cita-citanya. Ya. Jadi pemuda itu harus betul-betul remaja itu insan yang sedang berproses ya, Iya. menuju kesempurnaan baik fisik dan psikologi jiwa, menuju menuju kesempurnaan haus dengan ilmu dan penuh dengan cita-cita Iya. itu. Pemuda itu harus sadar ketika dia belajar dengan ilmu itu, dia makin merasa kurang. Bu, ya. kurang. Iya. Ya mungkin perlu juga dirumuskan itu istilah apa Buya di hadis, sabbun nasa fi ibadatillah. Iya. Perlu dirumuskan. Dirumuskan itu. Artinya sabun nasyafi terbih itu biwaditillah itu tidak hanya sekedar dimaknai dengan rajin sholat kan begitu, Iya, tapi juga rajin menuntut ilmu. Iya. Dan mereka siap untuk menjadi abdun, menjadi hamba yang baik, yang melaksanakan ibadah dan menjadi khalifah. Ya, Abdullah untuk akhirat, Abdullah untuk dunia. Dan khalifah fil ard dan Dua-duanya dan khalifah di bumi itu Pak Dul, dan itu jangan difahami itu harus dengan ilmu. Kenapa? Ketika Allah SWT telah menetapkan Adam itu menjadi khalifah dan sampai ke seluruh malaikat, kan ada kekhawatiran malaikat ini. Adakah engkau akan jadikan orang yang akan berusak dan akan kebutuhan darah? Kata Allah, itu kan ada hadisnya, man arada ya dunya fa'alibim. fa'alaihi. Dan ini yang dan Allah sudah lakukan itu ketika malaikat mereka mengkhawatirkan, lalu Allah katakan, saya yang tahu, kamu tidak tahu. Apa yang dikerjakan Allah? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala disiplin ilmu. Kemudian semua Allah malaikat, kemudian hadapkan kepada malaikat, faqal ambiyuni bi asma'ullah. Malaikat, coba kamu jelaskan semua ini. Ya, in kuntum sadiqin, jika kamu benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya apa? Bahwa kelebihan manusia itu ilmu pengetahuan. Meraih ilmu dan mengejar ilmu sebanyak mungkin adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk menjadi khalifah yang benar, khalifah yang baik. Karena tidak mungkin jadi khalifah kalau mendefinisikan visioner dunia dan akhirat seperti apa. Ya, nah, jadi visioner itu adalah bahwa manusia ini tidak hanya berpikir untuk hari ini, tidak hanya berpikir ya visi ke depan itu. Jadi orang Islam itu visioner, orang yang punya pandangan yang jauh ke depan. Ya, kalau secara akidah kita kan, kita ini tidak hanya dunia ini, kita kan dunia akhirat kan. Kita tidak hanya berpikir tentang dunia, tapi juga berpikir tentang akhir. Apalagi di dunia kita tidak berpikir untuk hari ini, kita juga berpikir untuk tahun depan, untuk bulan depan, untuk kemudian. Katakanlah kalau di Muhammadiyah kita bicara jangan cuma untuk 5 tahun, tapi kita juga bicara untuk 25 tahun. Kita punya renstra, punya rencana strategi mapping yang jelas. Mungkin perlu juga didefinisikan wabtagi fima atakallah Darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya surah Al-Qasas 77 itu harus kita maknai sebagai sebuah upaya pemberdayaan segala fasilitas yang Allah berikan, baik ilmu pengetahuan maupun segala instrumen yang Allah berikan kepada kita, dan alam yang Allah siapkan untuk kita ini itu betul-betul meraih bahagia akhirat, tapi dengan tidak melupakan bahagia hidup di dunia. Artinya itu semua akan bisa kita raih dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu tidak bisa mungkin kita mendapatkan fasilitas itu. Ya udah, karena itu seperti yang dikerjakan Mas Wildan tadi,
ya sampai dia juga sekolah sampai ke Australia, itu kan dalam rangka meraih ilmu sebanyak mungkin untuk apa kemudian dikembangkan untuk membangun satu kesadaran kolektif ya di kalangan pemuda itu bahwa kita ini berbangsa ini harus punya ilmu. Kalau enggak kita enggak, sekarang kita apa yang kurang kita di negara ini? Semua ada. Ya, alamnya subur, kemudian di bawah alam kita punya terkandung semua mineral-mineral yang lengkap. Tapi kenapa kita tidak bisa kenapa bukan kita yang menikmati? Karena kita tidak punya ilmu. Ya kan? Walaupun itu ada yang mempertanyakan hadis man arada dunya fa'ali bil, itu katakanlah bukan hadis tapi adalah merupakan sebuah hadis itu jelas bahwa untuk apa ini, untuk mendapatkan bahagia dunia itu harus ada pengetahuan, mendapatkan bahagia kan juga harus ilmu, dan kalau kita mau dua-duanya bi'ilmihuma kan begitu. Artinya apa, menurut saya ini perlu wawasan ke depan, itu perlu. Nah ini di Muhammadiyah kita lihat katakanlah dalam sebuah skala yang nasional ya, kepemimpinan itu harus kita harus berpikir ke depan, harus ada mapping yang jelas, harus ada rencana strategi kita. Kita tidak hanya berpikir hanya 5 tahun ke depan, misalnya kepemimpinan cuma menyiapkan orang yang mau jadi komisaris di bawah perusahaan-perusahaan, menyiapkan orang, bukan sekedar itu. Kita ke depan ini bagaimana sejarah sudah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin di masa lalu itu sudah mampu melahirkan tokoh seperti Sudirman, pendiri tentara Indonesia. Coba bayangkan itu. Sekarang mana Jenderal Muhammadiyah itu? Ya, kalau pemimpin Muhammadiyah mungkin tahun 12 sampai tahun sebelum merdeka itu melahirkan tokoh seperti Sudirman. Sekarang mana Sudirman kita? Ya, artinya tidak menjadi utopis belaka gitu ya. Tidak hanya utopis, dan itu sesuatu. Dulu ketika Muhammadiyah belum punya perguruan tinggi, belum punya sekolah, Muhammadiyah mampu melahirkan tokoh seperti katakanlah Kar Abdul Kalam Muzakir misalnya, katakanlah contoh seperti Ki Bagus Kusumo dan Kasman Cigurimejo dan lain sebagainya. Belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah sudah punya perguruan tinggi 170 hampir 200, punya ribuan sekolah. Kok kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh bangsa? Dan ini kan sebuah apa? Ini persoalan kan punya visi, Pak. Dulu pemimpin kita punya visi ke depan. Apa mungkin ada yang salah itu dari sistem pendidikannya? Iya, bisa saja barangkali karena kita sudah terpengaruh dengan sesuatu yang bersifat pragmatis. Yang hari ini, hedonis yang hari ini, kita tidak berpikir ke depan. Bisa aja. Ulama yang benar-benar ulama belum ada di Muhammadiyah. Iya, ini makanya barangkali ini menjadi anu kita, Pak, menjadi konsen kita. Dan peran besar, kenapa? Nah ini katanya Buya, di luar sana banyak alumni Timur Tengah, orang dari kita Muhammadiyah, tapi mereka nggak dipakai gitu. Ya, ini juga satu hal, Pak. Itu satu hal permasalahan. Satu hal juga. Kenapa? Karena kita belum mampu memanfaatkan dan memberi ruang yang lebih luas, yang lebih kepada anak-anak muda kita. Ini yang menjadi masalah, Pak. Kita kadang-kadang belum berani memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda kita. Sementara kalau kita lihat di masa Rasulullah, itu panglima terakhir yang beliau angkat itu Usama bin Zaid, itu usianya baru 14 tahun, diangkat menjadi panglima. Coba, itu kan satu keputusan yang kontroversi. Kalau Soekarno mengatakan dengan 1000 orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa, dengan 10 orang pemuda saya akan pindahkan Gunung Semeru, cuman kan ngomong, cuma omongan kan. Tapi Rasulullah SAW tidak ngomong itu. Rasulullah itu membuktikan dan menunjukkan dan mengangkat seorang panglima anak muda. Ini kalau kita lihat dari teori sejarahnya kan gitu. Artinya kan ini sebuah isyarat penting bahwa perjuangan ke depan itu harus diserahkan kepada anak muda. Tidak mungkin orang tua berkumpul sebanyak apapun tapi ketika mereka tidak ada anak muda-muda, tidak bisa. Karena yang punya keberanian berjuang itu adalah anak muda, dan bangsa kita ini dimerdekakan juga anak-anak muda. Ingat 28 Oktober Sumpah Pemuda itu pemuda. Kemudian katakanlah ketika merdeka, Soekarno sendiri waktu menjadi proklamator itu pada umur ya, karena dia lahir tahun 5 berarti umurnya baru 40 tahun atau 45 tahun paling tinggi, masih pemuda. Artinya apa? Bangsa ini akan dicerahkan, akan dibangun dimerdekakan oleh anak muda. Begitu juga Muhammadiyah ini. Kita harus memberikan ruang yang lebih
luas pada anak muda di Aceh, di mana-mana harus berikan ruang. Buat apa kita memberikan sekolah? Saya sekarang itu Pak, saya lagi walaupun saya sudah tua ini, saya sedang mencoba melihat kenapa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, perguruan tinggi Muhammadiyah tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan tokoh-tokoh kader-kader bangsa itu. Perlu kita teliti Pak. Ya, dulu Muhammadiyah itu ya betul-betul memiliki semangat. Anak mudanya punya apa? Anak mudanya visioner. Ya, hampir semua tokoh itu tetangga kita. Jadi oleh karena itu Dibesarkan Kiai Dahlan anak muda. Anak Ya, muda. ketika mendirikan Muhammadiyah bukan 40 tahun. dan dia umurnya Pak 21 tahun. tidak dia. umurnya Pak Kiai Ahmad Dahlan itu meninggal pada umur 55 tahun. 55 tahun atau 45 tahun. Nah, coba bayangkan ketika dia menikah Muhammadiyah umur 21 tahun. Nah, ini yang juga kita tuntut sekarang ini Pak. Di samping orang tua juga memberikan, anak muda juga harus siap. Anak juga jangan tergiur dengan hal-hal yang katakanlah kepentingan yang pendek, jangka pendek itu. Hanya jabatan yang ecek-ecek itu. Dia anak muda itu harus punya visi ke depan. Ya. Dan kita juga punya anak, kalau punya anak yang bagus-bagus, badannya yang sehat, kita siapkan jadi pemimpin, jadi jenderal, jadi tentara. Mungkin barangkali untuk sampai 25 kita perlu 100 orang jenderal di Indonesia. Ya, bagaimana kita menyiapkan, dan itu kita bina dan kita biaya apapun lazim mengumpulkan zakat. Ya, untuk menyiapkan apa itu kader-kader bangsa itu dari kita. So kalau kita tidak siapkan, kita cuma doa waj'alna lilmuttaqina imama, cuma berdoa saja, angkat tangan, ya Allah jadikanlah pimpinan orang bertakwa. Sementara kita tidak pernah berpikir dan berusaha melakukan langkah-langkah strategis, program-program yang konkret untuk melahirkan anak-anak muda seperti itu. Ini cuma akan jadi doa saja. Karena Allah SWT mengatakan itu dalam Al-Quran, dalam surah 1, dalam surah Al-Baqarah 100 ayat 200 itu mengatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu cuma akan mendapat bahagian dari apa yang mereka kerjakan. Ya, mudahnya itu menurut Al-Quran amanu wa amilus sholihat. Ada tindakan. Ada tindakan. Follow up-nya. Inilah yang sebetulnya Pak. Ini yang sebetulnya sebelum muktamar ini kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita ini yang ke depan itu pemimpin yang visioner gitu. Ya. Pemimpin visioner. Muktamar harus mampu melahirkan rencana strategis. Renstra 25 tahun ke depan tuh bangsa Indonesia ini menjadi apa? Bagaimana potret bangsa? Apakah itu menjadi apa namanya kata orang nih, menjadi berkah demografis atau menjadi bencana demografis? Yang kita harapkan kira-kira kriteria pemimpinnya itu seperti apa di Nah, ini yang barangkali menjadi apa? Itu yang menjadi penting sebetulnya. Bagaimana? Ya tentu bagaimanapun orang-orang yang uswah, orang-orang mau uswah itu. Yang mau menjadi Rasulullah sebagai contoh, menjadi qudwah dalam pelaksanaannya, qudwah dalam pola fikirnya uswah ya, uswah. Bagaimana menjadikan Rasulullah itu jadi ikutan? Rasulullah betul-betul memberikan apa? Mau memberikan kesempatan. Kalau saya berpikir lebih sederhana lagi, di muktamar ke depannya harus diberikan. Kalau ada pertama itu merekrut anak-anak muda yang betul-betul kreatif, bukan anak muda yang betul-betul juga ideologinya kuat. Jangan anak muda yang terkontaminasi dengan kepentingan politik, kekuasaan dan sebagainya yang gampang dibayar sampai enggak begitu. Itu anak muda yang mengapa tidak dilakukan uji kelayakan di Muhammadiyah itu terhadap calon-calon pemimpin? Ini memang sebetulnya sebuah dilematis juga ya. Sebetulnya kalau saya kan begini Pak, ini saya pernah bicara dengan teman-teman itu untuk merekrut rektor. Dekan, itu saya kan pernah dipimpin oleh Muhammadiyah DKI Jakarta. Itu orang mau jadi rektor, orang mau jadi dekan itu kita fit and proper test. Untuk memimpin satu lembaga pendidikan dalam skala yang sangat terbatas, kita pertanyakan itu ideologinya Muhammadiyah seperti, mengerti nggak dia dokumen-dokumen resmi perserikatan? Ngerti nggak dia? Kan uji kelayakan dipakai kan? 7 pokok fikir Muhammadiyah. Ngerti nggak dia ideologi Muhammadiyah? Ngerti nggak dia visi Muhammadiyah apa? Ngerti nggak dia langkah-langkah 12 Muhammadiyah, Masailu Khamsah dan segala macam itu, pedoman hidup semua warga Muhammadiyah itu kan penting. Nah ini Pak, kadang-kadang kan ini yang menjadi masalah. Untuk menjadi satu pemimpin lembaga
terbatas saja. Itu kita fit and proper test. Ini memimpin Muhammadiyah nasional, nggak ada fit and proper test. Dan kemudian kita juga nggak bisa tahu ini orang yang paham nggak ini, seberapa jauh dia punya komitmen terhadap Muhammadiyah. Cuman ya saya pernah mau mengatakan kita ini kan mengandalkan cuma popularitas, Pak. Yang lahir pemimpin populis, malah kepemimpinan yang populis gitu. Ya ini kan sebetulnya gini. Saya juga berpikir juga, Itu kenapa? kan berarti mundur, nggak maju. Dulu para ahli hadis dalam ilmu hadis itu untuk menerima sebuah hadis dari seorang itu ada ilmunya namanya al-jarh wa ta'dil. Iya. Dibicarakan orang itu dulu, ya. Ini siapa nih? Positif negatifnya. Ya. Kalau dia misalnya untuk menerima satu hadis saja, kita perlu periksa orang ini seberapa jauh validitasnya. Kalau dulu itu untuk validitas hadis kan misalnya ada seorang suka makan di warung misalnya, itu sudah jatuh derajat hadis. Ya orang yang memanggil ayam kemudian dikasih makan, lalu anda kasih, itu sudah tidak diterima hadisnya. Coba bayangkan Pak, itu kan saya rasa teori ilmu hadis mustahil hadis itu perlu jadi apa kita juga. Iya. Untuk menerima satu informasi saja perlu kita fit and proper test, perlu kita cari, kita telusuri ya. Kehidupannya seperti apa, kita searching istilah sekarang ini bagaimana dia profiling ya, profiling kita cari profilnya seperti apa, apalagi memimpin bangsa, apalagi memimpin mode yang nasional. Ini tidak main-main Pak, harus betul-betul ini harus serius, ini bukan sesuatu yang sekedar mengganti pengurus 5 tahun ke depan, selesai 5 tahun, bukan hanya itu, tapi ini akan menentukan ya gambaran dan potret umat Islam, apalagi Muhammadiyah ini. Ya barangkali kalau saya tidak terlalu kita mengatakan bahwa ini satu gerakan organisasi yang menjadi benteng umat yang diharapkan untuk bagaimana kemudian memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan berbangsa. Itu Pak. Ini lagi Bu ya. Kalau kita lihat ya sekelas Al-Azhar misalnya, kita lihat Universitas Al-Azhar itu ataupun universitas lainnya, tapi yang terkenal kan Al-Azhar. Iya, Mesir ya. Mesir. Nah, seharusnya kalau pandangan kita ke depan dari Muhammadiyah itu memang ada keinginan besar, itu terlalu bisa, yaitu menciptakan lembaga pendidikan seperti Al-Azhar gitu. Ini kayaknya kan kita selama ini keilmuan masih mencangkuk Bu ya, mencangkuk ke Timur Tengah gitu, dan tidak punya lembaga pendidikan sendiri yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang memiliki visioner tadi, punya visioner gitu. Kalau kita lihat di Mesir itu kan seperti Ali Jum'ah siapa dan sebagainya, itu tokoh-tokoh hebat kan yang muncul di situ, dan rata-rata itu tidak nanggung dalam kualitas keulamaannya. Nah, padahal Muhammadiyah itu cukup lama, hampir lebih 1 abad sudah gitu. Harusnya ulamanya hebat-hebat tuh ya. Gimana nih Bu ya? Ya, jadi gimana tuh? Jadi kalau ini memang hal yang barangkali sangat tapi kalau kita dengan semangat optimisme sebetulnya, kita berangkat dari dari berpikir positif ya, sebetulnya Muhammadiyah itu sebetulnya kan sudah luar biasa. Muhammadiyah itu punya sekarang ini kalau tidak salah berdasarkan data dari Majelis Pendidikan Tinggi itu 172 perguruan tinggi, dan berapa perguruan tinggi yang hebat-hebat yang hari ini kalau barangkali secara fasilitas dan kelengkapannya seperti katakanlah UMM ya, semua dia Malang, Jakarta sudah dunia, dan itu sudah punya lapangan stadion sendiri, dan juga UMM, dan juga misalnya UMM itu sudah luar biasa, UAD juga begitu. Cuma persoalannya barangkali mungkin ya ke depan perlu ada semacam political will ya, kemauan politik dari pemegang pimpinan di pusat ini, bagaimana kemudian menjadikan ini sebuah betul-betul menjadi menjadi sebuah bukit tinggi yang kelas dunia ya, yang mungkin dari segi tadi ya mungkin melahirkan tokoh-tokoh yang hebat-hebat, dan kemudian juga barangkali ya dari segi keilmuan ya mungkin akan menjadi rujukan ya, di referensi, tidak hanya sekedar melahirkan besar kemudian melahirkan setiap tahun itu sudah puluhan ribu saja, bukan sekedar itu, tapi kita melahirkan tokoh-tokoh besar. Dan nanti ke depan harapan kita juga dari
ini kita bunting, kita ini akan lahir pemimpin bangsa. Kalau bisa nanti yang jadi presiden nanti 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang jadi menteri, yang jadi apa? Dan kemudian kita ini hanya menjadi apa? Menjadi pelengkap penderita gitu. Penonton Bu ya. Penonton gitu. Tapi Bu ya, menarik Bu ya, karena tadi yang saya katakan ketika kita mulainya dari usia dini Bu ya, kita punya sekolah besar binaan PMP itu Mualimi, Madrasah Mualimi dan Mualimat. Itu mungkin bisa kita maksimalkan untuk turun ke daerah-daerah. Iya, iya. Untuk anak-anak putra-putra daerah terbaik disekolahkan di sana, Iya, yang potensi betul. baik. Iya. Itu insya Allah. Iya, Kita artinya udah punya, Bu, ya, kita harus punya sekolah-sekolah kader gitu ya. Iya. Kita harus menciptakan sekolah kader. Kita sebetulnya saya masih ingat Dan ya. juga bicara kualitas tadi itu, harus kualitas. Iya. Kalau kita lihat kualitas dari pendidikan yang ada di Mesir itu kan melahirkan tokoh ya, tokoh dunia itu nggak nanggung-nanggung gitu. Hampir seluruh dunia ini bercermin ke Al-Azhar gitu. Iya, Al-Azhar menjadi standar ya. Ya, menjadi standar. Kalau sudah berbicara ulama biasanya tidak bisa dilepaskan dari Al-Azhar. Iya. Nah, mungkin itu yang belum terjadi di dalam lembaga pendidikan kita. Iya, ini mungkin barangkali harus menjadi pemikiran ya. Iya, Kalau kita harus menjadi pikirkan, pemikiran. kita mungkin belum bisa mikirkan itu karena itu. Tapi yang paling tidak kita usulkan nanti ini menjadi pemikiran ke depan Punya bagaimana. rencana strategis Iya, untuk itu. malah iya. kecewanya kita Bu ya, nih satu contoh yang nggak usah jauh-jauh lah. Saya nggak sebutkan ini lembaga pendidikan kita gitu ya, perguruan tinggi kita, tapi saya nggak mau menyebutkan perguruan tinggi yang mana itu ya. Yang jelas ada itu beberapa perguruan tinggi yang ada di Jakarta ini, ternyata bahasa Arab saja nggak ada gitu. Iya, iya. Itu kan harus perlu diperhatikan juga Bu ya. Iya. Kemudian juga berkaitan dengan agama itu sangat lemah sekali di perguruan tinggi Iya, itu. iya. Padahal Pak, kalau saya mau katakan, saya ini kan masih mahasiswa ini Pak. Nah. Selain dari dosen juga mahasiswa kan. Kita tidak hanya tridharma Pak. Kita catur dharma. Jadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu punya catur dharma. Dan catur dharma yang keempat itu al-Islam dan Muhammadiyah. Mestinya ini keunggulan kita. Mestinya keunggulan kita. Dan ini harus diprogramkan. Dan harus ada benchmark, ya harus ada contoh perguruan tinggi Muhammadiyah mana yang sudah melaksanakan ini. Yang kita harapkan nanti daripada ini menjadikan catur dharma ini tidak hanya melahirkan mereka-mereka yang katakanlah intelektual Muslim yang cerdas, tapi juga mereka yang menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam rangka dakwah Islam. Sehingga saya berkhayal Pak gitu. Bagaimana dari ribuan sarjana yang setiap tahun di wisuda itu berapa persen yang menjadi mubalik Muhammadiyah, menjadi pemimpin Muhammadiyah. Saya ingin ceritakan di Sumatera Barat itu ada dulu namanya Kuliatul Balighin Muhammadiyah. Itu yang pernah dipimpin Rubi Hamka. Pada satu periode tertentu dia mampu melahirkan betul-betul kader-kader umat, kader bangsa dan kader perserikatan, kader umat, kader bangsa. Mereka malah ada yang mengatakan Muhammadiyah itu didirikan di Jogja, dibesarkan bukan oleh di Minang, tapi oleh orang-orang Sumatera Barat, oleh Minangkabau yang suka merantau. Di antaranya adalah pilarnya itu adalah Kuliatul Balighin Muhammadiyah ini. Mereka setelah tamat di sana, mereka pergi kemana-mana merantau mendirikan Muhammadiyah, menyebarkan faham-faham agama Muhammadiyah. Itu dari Kuliatul Balighin Muhammadiyah. Saya ingin sebetulnya meneliti ini Pak. Sehingga dalam disertasi yang saya usulkan itu saya ingin meneliti implementasi manajemen sekolah kader Muhammadiyah di Kuliatul Balighin Muhammadiyah Padang Panjang. Kalau sekarang itu misalnya memfungsikan seluruh sekolah misalnya SD, SMP, SMA Muhammadiyah yang ada di Indonesia ya. Sedikit dirubahlah gitu penampilannya. Harus ada unggulan yang terkait dengan keagamaan gitu. Itu menarik sekali Ustaz. Pengalaman di lapangan Ustaz. Kita kalau di dasmen masing-masing sekolah di daerah itu kan kita juga menerapkan ismuba, kurikulum ismuba, Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Dan itu belum maksimal Ustaz. Nah,
Kita padahal sudah ada itu, kalau di kurikulum Ismuba udah lengkap, silabusnya, kriteria minimal, nilainya, semua itu sudah disusun rapi oleh Dikdasmen pusat. Tapi pelaksanaan maksimalnya di lapangan itu masih kurang. Jadi memang konsepnya sudah bagus, Pak. Konsepnya udah ada. Cuman yang penting sekarang lagi the man behind the gun. Iya. Nah, siapa yang berada di belakang konsep itu? Sebagus apapun konsep, tapi kalau temannya, orang yang berada di belakang konsep itu tidak punya semangat, tidak punya wawasan visioner, maka itu tak jalan juga, Pak. Ya, itu Dia harus majelisnya dirubah. dan Muhammadiyah ini akan Proaktif, kita terjebak Harus kepada proaktif, Ustaz. kepada rutinitas organisasi, rapat kerja, kemudian nanti musyawarah kadang-kadang kita bikin agar begini, agar begitu, agar demikian, tapi program tidak jalan. Kenapa? Kita tidak berangkat dari analisis SWOT. Kita tidak pernah berpikir tentang kesadaran, menghitung kekuatan kita, kemudian mencari titik lemah kita, kemudian melihat peluang ke depan itu apa dan bagaimana menghadapi tantangan. Kan ini sebetulnya analisis SWOT itu kan situ, Pak. Nah, ini yang barangkali ke depan, Pak. Ini mudah-mudahan lah, kita berharap ini ya, Muktamar Muhammadiyah di Solo ini, apalagi karena sudah plus 2 tahun ini, 7 tahun, mudah-mudahan persiapannya akan lebih, artinya mungkin barangkali lebih matang, dan kemudian setiap orang memang harus tahu diri lah, dia ini pantas nggak itu Apa tadi itu slogannya apa sekarang Muktamar? Abad berkemajuan. Ya berkemajuan lah intinya kan. Iya, dunia dan Indonesia. Jadi ya saya mau katakan ya berkemajuan tuh harus Muhammadiyahnya berkemajuan gitu. Jadi harus jelas berkemajuannya apa sih gitu. Kalau misalnya kata beliau ini tadi kalau orang di sekolah kita saja misalnya nggak timbul wow misalnya atau wah misalnya Kondisi sekolah pun Ustaz Zul, ketika orang melihat sekolah kita itu harus berkemajuan fisik sekolahnya. Dan kan ketika orang melihat sekolah kita fisiknya, ini kok keterbelakangan. Jadi tidak ada kemajuannya Ustaz Zul. Jadi gurunya harus berkemajuan. Gurunya harus berkemajuan. Semua berkemajuan itu, siswanya berkemajuan. Jadi tagline berkemajuan itu tidak hanya di itu mulut punya saja, apa, Pak? Punya tantangan yang luar biasa itu. Jadi menyebut kita ini berkemajuan itu sesuatu yang punya tantangan tersendiri itu. Bahwa kita malu dong kalau kita kalau istilahnya dari sisi i'tiqadiyah misalnya. Harus lebih hebat i'tiqadnya itu. Ya. Berkemajuan kan? Kemudian dari sisi ubudiyah misalnya, harus lebih hebat itu ibadahnya mereka itu. Artinya semuanya lah. Dari segi itulah misalnya. Kalau bisa mestinya di sekolah Muhammadiyah itu harus tersedia sarana, Pak. Sarana. Ibadah yang cukup. Ini kan kadang ada sekolah Muhammadiyah tidak ada musolanya. Nggak ada. Ada. Jadi kita bagaimana kita mau melahirkan insan-insan yang kader bangsa tadi kalau dia tidak punya komen ibadahnya tidak tinggi gitu. Jadi barangkali begini, Pak, cerita kita saat ini mungkin ke depan ini cerita-cerita bebas kita aja biar kita tidak tersandera oleh kita juga tidak punya maksud-maksud tertentu, guys. Kita cuma mengharapkan Muhammadiyah yang terbaik dan Muhammadiyah yang punya rencana strategi ke depan yang mampu melahirkan satu rencana bagaimana potret bangsa 20-25 tahun ke depan. Tidak hanya sekedar memikirkan hal yang ringan-ringan, yang jangka pendek, yang katakanlah saya ini kalau misalnya terlalu hal yang ecek-ecek itu cuma untuk jadi komisaris di sebuah perusahaan itu kan tidak terlalu itu kan nggak ada kaitannya dengan perjuangan Muhammadiyah. Dia tuh Muhammadiyah kan nggak ngurusin pribadi itu kalau ada yang mau ke apa lah. Ini yang penting itu ke depan bagaimana kita menyiapkan tokoh-tokoh bangsa seperti tokoh Sudirman, tokoh Kasman Ki Bau Sugiono, Kasman Abdul Karim Mudakir yang telah mempersiapkan bangsa ini, ya kan? Ya artinya paling tidak nanti akhir dari babak perjuangan itu melahirkan negara yang bervisi Muhammadiyah. Karena kita ini Pak sudah punya Pak? Sudah punya modal yang luar biasa. Sudah banyak, Bu ya. Modal kita apa? Banyak. Modal Pancasila itu dan Undang-Undang 45 kita ini sudah memberikan landasan yang kuat, Pak. Coba Pak bayangkan, Pasal 9 ayat 1 itu dasar negara ini apa? Kalau orang menjawab yang lain salah, Pak. Dasar negara berdasarkan Ketua Majelis itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Majelis itu tauhid.
Dan itu tauhid itu jemaahkan oleh kalimat yang ada dalam pengumuman 45 dengan rahmat Allah Ya, Maha Kuasa. Itu kan tidak ada kan kalimat ketuhanan Maha Esa itu kan mengarahnya ke sini, Pak. Jadi oleh karena itu, Pak, mungkin barangkali ini kita terima kasih juga ini ada hadir ananda kita dari Aceh. Sekalian disimpulkan, Bu ya. Ya, simpulan saya gitu, Pak. Mari kita bersama-sama dan mencoba mengajak teman-teman kita dalam satu kesadaran tinggi. Muhammadiyah hari ini adalah Muhammadiyah yang harus mempersiapkan generasi masa depan. Kalau Mustafa yang mengatakan syubanul yaum rijadul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Barangkali salah satu strateginya adalah bagaimana kita memberikan kesempatan, memberikan ruang yang lebih luas, kepercayaan yang lebih tinggi kepada angkatan muda kita dan mempersiapkan mereka untuk mampu menerima tongkat estafet perjuangan dakwah kita ini ke depan. Itu Pak barangkali closing kita hari ini, mudah-mudahan semua akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikianlah bincang-bincang kita bersama Bu Yarisman Wildan dan saya Zulkarnain El Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.